pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara membongkar Samsung J3 ataupun J320, J3 2016. Ini kita perlukan apabila headphone kita terkena air ataupun kehujanan ataupun mengganti LCD, ganti speaker. Jadi pada intinya kita harus lakukan pembongkaran dengan segera apabila dia terkena air. Jadi langsung saja kita tutorialkan bagaimana cara membongkar Samsung J3 2016 bila dia terkena air. Jadi kita harus lakukan pembongkaran. Ini sudah kita siapkan OBN plus saja. Setelah itu baterai kita lepas, kartu SIM kita lepas juga. Nah, ini satu lagi tips apabila menghadapi Samsung kita yang terkena air, jadi kehujanan, kita harus lakukan segera dengan pembongkaran dan terlebih dahulu kita lepas baterai supaya tidak terjadi konslet. Jadi baterai kita lepas, kemudian di bagian di sini ada lubang, sebentar kita congkel saja. Nah, kemudian ini kita bisa melihat konektor LCD, jadi kita lepas. Nah, itulah tipsnya apabila headphone kita kecebur air, baterai kita lepas, kemudian soket LCD kita lepas, kemudian tidak kita charger. Jadi mudah-mudahan handphone kita bisa kembali normal dan LCD akan tidak terjadi masalah apabila kita lepas soket baterai kita lepas. Ini baut-bautnya kita lepas semua. Ada beberapa baut kita lepas semua. Ini ada kita gunakan obeng plus. Ini untuk LCD kita bongkar dari atas untuk kopernya. Ini nanti kita bagikan bagaimana cara membongkarnya, karena dia tidak di bagian belakang, jadi di bagian dudukan LCD di bagian pinggir. Ini semua baut sudah kita lepas, ini fleksibel kita lepas, ini kartu SIM sudah kita lepas. Nah, untuk cara bongkarnya untuk Samsung J3, karena dia biasanya kan dari bagian sini, tapi ini agak berbeda, dia di bagian di celah LCD. Jadi kita gunakan, kalau misalnya tidak ada, kita gunakan bekas kartu, tapi kita begini cara bongkar. Tarik, nah ini kita renggangkan. Nah, bisa melihat itu ada renggang. Nah begitu. Ini kita renggangkan begini saja. Itu tekniknya untuk cara bongkarnya. Jadi gunakan kuku saja dengan tarik ke samping, tapi agak ke sudut ke bawah sedikit. Nah, ini ya, karena dia kopernya ini melindungi LCD sekaligus untuk sebagai dudukan LCD. Ini kita longgarkan. Ini begini saja. Ini tadi kartu, tidak ada lagi kartu yang mengganjal. Ini biasanya mengganjal di bagian sini, kita angkat sedikit pengunciannya. Kita dorong ke luar ke sini karena dia sebagai pengunci untuk dudukan SIM. Hati-hati soalnya LCD di bagian atas, kalau terjadi salah bongkar biasanya LCD akan pecah. Kalau kita tahu tekniknya, bukan tidak. Nah, jadi kita mekarkan keluar ke samping itu. Ini sudah selesai. Ini kita bisa melihat ini koper, bezel koper untuk pending mesin. Ini sudah selesai kita bongkar. Untuk bagian tinggal kita mesinnya saja. Nah, ini sudah kita bongkar untuk bagian mesinnya kita sudah. Nah, ini kita bisa melihat ada fleksibel fingerprint, fleksibel home, tombol home terlepas. Ini fleksibel LCD, ini kamera. Ini untuk fleksibel untuk handset, nah sudah lepas begini. Jadi kita bisa lepas. Nah, ini saja, hati-hati nih jangan sampai patah.
karena dia tipis sekali. Nah, ini sudah kita buka. Untuk bagian mesin sudah mesin, untuk mesinnya ini mesin. Ini mesinnya, posisi LCD ini untuk mesin. Ini ada kamera. Kita lepas dulu kameranya. Inilah mesinnya. Ini kamera belakang, ini sistem klip, jadi kita lepas buka klipnya, kita tarik saja begini. Ini untuk kamera depan ada soket biasa, tekan. Nah, ini kita lepas congket saja. Inilah mesinnya apabila dia terkena air, jadi kita harus lakukan pengeringan seluruhnya. Itu untuk penanganan pertama kita cokel LCD tadi supaya dia jangan konslet, karena di sini ada baterai. Biasanya aliran baterai, kalau dia baterai belum dilepas ini akan menjadi kerak, maka akan jadi konslet, bisa jadi LCD akan mengalami kerusakan. Jadi kalau misalnya masuk air langsung kita congkel dari atas tadi, kita lepas baterai kita lepas, untuk fleksibel LCD kita lepas. Kalau seandainya belum dibongkar, kemudian kita timbun, ini kita lepas saja untuk penutupnya. Kalau ini ada air yang terjebak di bagian dalam, bisa kita keringkan. Begitu juga di bagian sini, ini pas ada plat penutup semua, kita lepas semua. Begitu juga sini, kita lepas semua. Jadi semua komponennya sudah kita lepas. Jadi IC-nya sudah kelihatan. Jadi posisi begini kita harus lakukan pengeringan dengan segera, bisa menggunakan hair dryer ataupun menggunakan setrika listrik kalau misalnya malam hari. Kita gunakan setrika listrik seperti ini. Kita panaskan seluruhnya. Setelah panas sekali, kita gunakan sikat gigi sampai betul-betul kering. Setiap suhu bisa kita ulangi tahap itu, kita panaskan lagi menggunakan setrika listrik, kemudian kita sikat lagi seluruhnya. Begitu untuk biasanya sampai 3 kali, biasanya ini pun akan kembali normal. Nah, untuk bagian konektor charger biasanya sering terjadi konslet, kemudian di bagian LCD itu rentan sekali untuk konslet. Kemudian di bagian IC sinyal, biasanya sinyal sini, sinyal si ICPA, dekat ICPA, kalau dia konslet maka dia akan makan baterai short. Begitu. Jadi cara memperbaikinya ataupun mengatasi handphone kita yang masuk air cukup mudah, tinggal kita bongkar, kemudian kita panaskan menggunakan dryer ataupun menggunakan setrika listrik bisa juga. Jadi handphone tanpa penggantian alat, handphone akan kembali normal lagi. Setelah itu bisa kita tutup. Kalau seandainya sudah kita bersihkan dengan proses 3 kali tadi untuk tahap pengeringan menggunakan setrika listrik ataupun hair dryer, kemudian kita sikat, ulangi lagi, pertama lagi, terus sampai 3 kali, biasanya akan normal kembali, bagus lagi. Tanpa penggantian alat, handphone normal kembali. Ini kita pasang lagi untuk penutupnya. Kalau sudah, ini cukup simple sekali untuk Samsung ini. Ini bagian LCD, yang di bagian dekat LCD cuma ada untuk speaker, kemudian ini untuk fleksibel LCD, dan ini untuk getar, ini tombol home. Untuk cara pasang mudah, kita pasang dulu. Untuk kameranya, untuk kamera sistem klip, kamera belakang, jadi ada garis putih, jadi kita masukkan saja lurus, kemudian lurus garis putih kita tekan. Dan untuk kamera depan tinggal ditekan saja begini. Sudah selesai untuk pasang, kemudian kita pasang begini. Nah, tombol pinggir, tombol home kita tekan, pasang untuk fleksibelnya. Untuk LCD kita pasang juga, tekan saja. Kemudian ini ada tombol, ini kita pasang lagi, terlepas untuk tombol, bukan tombol, ini konektor headset. Ini sudah selesai, tinggal kita pasang begini saja. Fleksibel sudah, fleksibel LCD, fleksibel tombol print, kamera sudah selesai, kita langsung ini saja. Untuk pemasangan kita tekan sampai bunyi kletak-kletak, dia rapat. Sudah selesai. Tanpa dibaut juga bisa aman ini, tapi kita baut lagi seperti semula, dan bisa kita tutup lagi penutupnya seperti ini. Dari belakang dulu, sini dulu, ini kita tekan. Nah, seperti baterai sudah selesai. Anda selesai, ini kita pasang lagi bautnya seperti biasa. Seluruh baut kita pasang.
Jadi cukup mudah sekali apabila handphone kita terkena air ataupun kecepu ataupun mengganti SSD, kita lakukan hanya modalkan obeng plus saja begitu. Ini sudah kita anggap selesai. Ini sudah kita anggap selesai. Alat cuman ini saja, yaitu LCD, obeng, kemudian sikat gigi kalau dia terkena air. Itu saja alat yang kita butuhkan. Ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.